Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes. Kita mulai ya Bunia ya. Siap. Ya bismillah. Oke. Oh silakan masuk Bunia. Terima kasih Bu Osa. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Osa. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana? Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar anak-anak juga sehat Bu Osa. Semoga Bu Osa juga dalam keadaan sehat ya Bu. Amin amin. Alhamdulillah saya juga dan keluarga sehat Bunia. Begini Bunia, saya beberapa kali mendapat cerita nih dari teman-teman. Dan saya juga mengamati sendiri kalau Bunia beberapa hari ini, akhir-akhir ini terlihat kurang fokus ya Bu di sekolah. Terus saya juga cek banyak tugas-tugas Bunia sebagai wali kelas yang belum dikerjakan nih. Betul apa tidak ini? Ya Bu Osa, betul. Mohon maaf Bu. Tapi betul ya seperti itu, Bunia agak sering terlambat ini ke sekolah. Betul Bu. Kurang fokus juga. Kira-kira apa alasannya Bunia? Kenapa bisa seperti ini? Ya Bu, memang saya merasakan hal-hal itu akhir-akhir ini setelah saya memiliki bayi Bu. Saya merasa setiap pagi itu terburu-buru Bu. Nanak nunuk setiap pagi, dan di kelas pun saya juga kurang fokus terhadap anak, serta tugas-tugas sekolah juga banyak yang terbengkalai Bu. Oh begitu. Jadi Bunia merasa karena punya bayi yang masih kecil, akhirnya tugas-tugas yang lain jadi terbengkalai ya. Jadi permasalahan utamanya apa ini Bu? Iya Bu, betul, karena saya kurang pandai dalam memanajemen waktu. Oh begitu. Betul sekali. Saya memahami itu sebagai seorang ibu yang punya anak kecil dan sebagai guru juga pastinya manajemen waktu itu sangat penting ya Bu. Saya setuju dengan Ibu. Ibu setuju juga pertemuan kita kali ini untuk mencari solusi bersama ya Bu untuk permasalahan yang sedang dihadapi ya Bu. Baik Bu Osa. Oke, karena ini berarti kalau boleh saya rangkum, permasalahan yang Bunia alami adalah tentang manajemen waktu ya Bu, membagi tugas sebagai seorang ibu dan membagi tugas sebagai seorang guru di sekolah. Betul begitu Ibu? Betul Bu Osa. Jadi apa yang kira-kira akan kita capai di obrolan kita kali ini? Obrolan kita kali ini, Bunia mengharapkan apa dari obrolan kita kali ini Bu? Tujuan utamanya? Saya berharap obrolan kita ini dapat menemukan solusi terbaik untuk masalah yang sedang saya hadapi Bu Osa. Oke, berarti harapan kita sama ya Bu. Tujuan ngobrol kita kali ini supaya mendapatkan solusi terbaik. Kemudian apakah selama ini sudah Ibu lakukan untuk mencoba memperbaiki manajemen waktu itu? Ya Bu Osa, setiap pagi saya berusaha untuk memperbaiki hal itu, namun masih perlu proses untuk perubahan yang lebih signifikan. Menurut Ibu apa yang menjadi kendala terbesar nih ketika memanage waktu itu? Kendala terbesarnya apa yang Ibu alami ketika manajemen waktu ini kok belum efektif gitu Bu? Tugas di rumah dan tugas di sekolah ternyata belum efektif begitu? Ya Bu Osa, saya mempunyai kendala memang. Yang pertama, saya tidak menyiapkan pembelajaran
H-1 atau saya menyiapkan pembelajaran itu selalu mendadak. Jadi saya tidak fokus akan pembelajaran kepada anak-anak. Lalu memang karena saya kurang pandai dalam memanajemen waktu, kurangnya kerjasama saya dan komunikasi saya kepada keluarga, sehingga semua saya serba tidak teratur, Bu Osa. Oke, jadi itu yang Ibu Nia rasakan ya. Tapi lalu menurut Bu Nia supaya hal tersebut tidak berlarut-larut, tidak terjadi berkelanjutan, apa yang bisa Bu Nia lakukan nih kira-kira? Mungkin rencana jangka Baik, Bu pendek Osa, itu ya. baik Bu Osa, terima kasih. Insya Allah saya akan memperbaiki hal ini. Saya akan berkomunikasi lebih efektif dengan keluarga sehingga pola dengan anak-anak saya bisa dibantu oleh keluarga. Kemudian untuk pembelajaran saya akan lebih fokus terhadap anak-anak dengan menyiapkan pembelajaran sebelum hari hanya. Jadi H-1 saya sudah siap umbi-rambi perlengkapan pembelajaran sehingga pada saat pagi-pagi saya sudah siap dan perlengkapan pembelajaran juga sudah siap, Bu. Wah, rencana yang bagus sekali Bu Nia. Itu semoga nanti akan membuahkan hasil yang bagus ya. Untuk kedepannya Bu Nia lebih fokus, tugas-tugas juga lebih bisa teratasi ya Bu. Lah terus bagaimana nih tindak lanjut yang akan Bu Nia lakukan? Kemudian mungkin Bu Nia butuh dukungan seperti apa nih supaya rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar dan maksimal Bu. Baik, Bu, terima kasih. Saya butuh dukungan yang pertama keluarga dan diri saya sendiri agar saya fokus serta mau merubah apa yang kurang baik menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bu Nia. Kemudian mungkin langkah kecil yang bisa dilakukan mulai besok untuk memperbaiki situasi ini apa Ibu? Saya mau menyiapkan pembelajaran, Bu. Ini sudah siap perangkat pembelajaran, tinggal membuat tugas-tugas serta alat peraga pendukung untuk pembelajaran besok, Bu. Biar besok pagi saya sudah siap untuk mengajar dengan lebih ceria. Oke, kerja cerdas, tuntas, dan ikhlas ya Bu Nia ya. Siap, Bu Osa. Terima kasih, Bu. Semoga Bu Nia dan keluarga selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam segala urusannya ya Bu. Kita jangan sungkan-sungkan Bu Nia untuk sharing dengan saya atau teman-teman yang lain jika mengalami kendala ya Bu. Insya Allah kami Siap, semua Bu. siap mendukung. Ya, kalau ada butuh bantuan juga jangan sungkan-sungkan untuk meminta pertolongan kepada kita. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya Bu Nia. Semoga apa yang menjadi rencana dapat terrealisasi dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Bu Nia, di rumah semua tertangani, di sekolah juga semua beres. Manajemen waktunya oke dan tugas-tugasnya juga terlaksana dengan baik. Sudah cukup ya Bu Baik, Bu Nia? Osa. Terima kasih, Bu. Oke, silahkan boleh kembali ke ruangan. Terima kasih, Bu. Monggo, Bu. Saya mau kembali ke ruangan. Monggo, terima kasih kembali. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. Halo Bu Nia. Halo, Bu Osa. Halo, apa kabar Bu Nia? Bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Osa gimana Ya, kabarnya? saya sehat Bu. Ini nih, boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Bu Nia ada Boleh jam ngajar dong. nggak? Nggak ada, saya kosong.
Oke, sebentar ya Bu, saya mau cerita tentang kelas 7 nih. Oke, saya siap mendengarkan. Begini Bu Nia, saya kok merasa murid di kelas 7E agak beda ya sama kelas lain. Mereka itu kayak lebih pasif gitu. Terus kurang antusias mengikuti layanan saya, Bu. Oh, gitu. Terus, Ya, saya pengen mencari solusi nih Bu, pengen ngobrol sama Bu Nia. Saya lihat Bu oke. Nia kan deket nih sama anak-anak gitu. Oke, Bu Osa. Jadi, kita ngobrolnya buat nyari solusi terbaik gitu ya, Bu? Iya Bu, betul. Biar anak kelas 7E itu lebih antusias gitu Bu dalam layanan BK. Oke. Apa sih, Bu, yang terjadi di kelas 7E? 7E itu apa ya? Kalau layanan BK itu mereka terlihat pasif gitu, tidak bersemangat. Terus kurang bahagia dan kayak agak takut gitu Bu ke saya Bu. Apa ini hanya perasaan saya ya? Saya Hmm, kurang paham sih. Saya belum ngobrol ke mereka. eh, itu terjadi hanya di kelas Bu Osa atau di kelas lainnya juga seperti itu, Bu? Saya udah tanya ke beberapa teman Bu, di pelajaran-pelajaran yang lain mereka aman Bu, aktif, antusias gitu. Matematika bahkan pelajaran yang sulit juga mereka aktif gitu. Tapi kok di pelajaran saya yang cuma 1 jam per minggunya, mereka kurang bersemangat Bu. Hmm, Bahkan kira-kira ketika kenapa ya, Bu? nah ini kenapa ya? Coba deh saya ingat-ingat lagi. Saya pernah loh diskusi dan tanya jawab ya. Oh, mereka kelihatannya tuh takut-takut loh Bu. Apa gara-gara saya selain guru BK juga karena saya kesiswaan ya. Jadi mereka itu takut ke saya. Soalnya saya kan sering berurusan nih dengan anak-anak nih, misalnya negur anak-anak yang pada keluar kelas, gak izin gitu kan. Terus ngoprak-ngoprak buat sholat, ngoprak-ngoprak buat masuk kelas kalau udah bel masuk kayak gitu loh. Biasanya kan saya pakai suara lantang gitu, Bu. Apa karena itu ya mereka Hmm, jadi takut ke saya? oh gitu, Bu. Halo? Jadi, Bu, halo? Ya, Oh gitu, Bu. Jadi Bu Osa tuh guru BK sekaligus kesiswaan. Iya sih, Bu, saya paham. Emang kalau kesiswaan itu harus rada galak ya, Bu, biar anak-anak tuh nurut. Soalnya kalau halus lembut terus, kadang anak-anak ada yang suka nggak nurut ya, Bu. iya betul Bu. Sebenarnya sih bukan galak ya, cuma saya kadang bicaranya lebih keras gitu, supaya mereka itu mau Hmm, mendengarkan saya gitu. Ya, oh gitu. Nah, heeh, selain Bu. selain kira-kira nih, selain kira-kira karena mereka takut, terus karena apa lagi ya, Bu, kok mereka itu tidak antusias di pembelajaran Ibu? Kayaknya mungkin karena saya kan sering menjumpai anak-anak yang bermasalah ya. Jadi kalau masuk itu saya kebanyakan diawali dengan ceramah dulu. Apa karena itu ya Bu, terlalu monoton Hmm, gitu dari anak-anak ini kurang ada kesempatan gitu buat menyampaikan pendapatnya. Kalau udah ngomong hmm, kayak gitu, kadang-kadang saya suka susah diselani gitu. Apa karena itu ya Bu, oh atau gitu. karena mm-mm, atau karena Oh, juga kalau mungkin boleh aku narik kesimpulan, jadi menurut Bu Osa tuh mereka kurang antusias karena yang pertama takut. Takutnya karena ibu ya itu kesiswaan dan guru BK. Mereka jadi apa ya ya, takut duluan buat Bu Osa. Terus karena setiap masuk kelas karena Bu Osa pakai metode ceramah dulu gitu ya, Bu ya. ya Betul? betul. Iya betul begitu Bu. Hmm. Nah, Nah, kira-kira karena Bu Osa sudah merasakan hal yang seperti itu, kira-kira bagaimana solusinya yang bisa Bu Osa lakukan biar anak-anak itu
jadi nyaman di pelajaran, kemudian jadi antusias, kemudian mereka jadi aktif. Kira-kira gimana ya Bu Osa? Gimana ya? Mungkin saya akan mencoba untuk lebih bervariasi ya ketika masuk gak hanya langsung ceramah gitu. Mungkin saya bisa mencarikan sumber belajar yang lain, misalnya video. Mungkin saya membuka kelas saya dengan video dulu. Tapi saya mesti tahu dulu nih, kayaknya saya harus memetakan kebutuhan belajar mereka dulu ini Bu Nia. Soalnya menurut saya juga kenapa mereka kurang antusias mungkin karena saya kurang tepat gitu, kurang tepat sasaran gitu dalam memberikan layanan ke mereka gitu loh Bu Nia. Nah, kira-kira untuk hal itu, dukungan apa aja sih yang Bu Osa itu butuhkan? Saya biasanya, ya berarti mereka mau tidak mau harus ini ya, karena nanti di kelas belum semua kelas ada LCD-nya, berarti mungkin saya bisa menggunakan HP, nanti mereka bisa berkelompok kecil gitu, berarti saya butuh mereka untuk bawa HP nih. Selain HP berarti butuh kuota juga. Dan untuk memetakan kebutuhan ini saya bikin angket kayaknya ya Bu, atau mungkin saya amati juga sih. Boleh, saya akan mengamati kemudian bikin angket supaya bisa memetakan kebutuhan mereka, lalu saya akan membuat rencana layanan itu yang sesuai dengan minat mereka Bu. Saya harap sih bisa menggugah semangat mereka gitu untuk mengikuti layanan. Wah, keren itu Bu Osa. Nah, Bu Osa, kira-kira untuk melaksanakan itu, hal kecil apa dulu nih yang akan Bu Osa lakukan? Saya akan bikin angket dulu deh Bu, bikin angket buat memetakan kebutuhan. Oke, bikin angket dulu ya Bu, biar nanti siswa-siswi bisa ngisi. Terus? Ya betul. Terus habis itu saya akan bikin rencana, saya akan analisa hasil angketnya, habis itu saya akan bikin rencana layanan yang bisa layanan berdiferensiasi, yang bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa gitu Bu. Oke. Terus ada nggak Bu poin penting yang Bu Osa tekankan itu biar mereka tuh nggak takut gitu loh? Apa ya kira-kira ya Bu ya? Oh iya, biar nggak tahu kayaknya saya sih nggak harus mode kesiswaan terus ya kayaknya. Mungkin saya harus bisa lihat situasi dan kondisi gitu, kapan tegas, kapan lembut, kapan ramah, kapan harus pakai suara yang tinggi gitu Bu Nia. Full senyum ya? Oh iya betul, tidak lupa itu. Oke deh, keren loh Bu Osa, mau memperbaiki demi anak-anak 7E jadi antusias dalam pembelajaran Bu Osa. Oke deh Bu Osa. Mungkin ada apa ya, trik buat saya Bu Nia, siapa tahu saya bisa melaksanakan di kelas saya. Gimana nih biar anak-anak itu lebih antusias gitu Bu Nia. Iya, berarti Bu Osa sebenarnya tuh yang tadi Bu Osa sampaikan itu udah bagus banget loh sebagai solusi, tinggal dilaksanakan dalam jangka dekat, terus dilaksanakan secara berkala. Saya yakin Bu Osa pasti bisa. Oke deh, terima kasih Bu Nia. Terima kasih ya waktunya Bu Nia. Saya udah plong ini. Bisa Makasih ya sharing Bu dengan Bu Osa. Nia. Oke, sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Oke Bu Osa, aku mau ke kelas dulu ya. Oke. Dadah Bu Osa. Bu Nia. Remember when I told you no matter where I go,
I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through change.